Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Apa kabar? Tuhan memberkati, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Mama jemaat Tuhan yang bersekutu di saat pagi hari ini, berbahagia bersama dengan 27 anak kekasih kita. Tema yang ditetapkan bagi kita hari ini yakni Raja Damai yang lemah lembut. Di bawah bacaan Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kak Rusli bantu saya, Kak. Saya kira kita tidak terlalu asing dengan karpet merah. Ya, biasanya penyambutan seorang tokoh besar, tokoh penting, tamu negara, tamu kehormatan, atau dalam acara-acara tertentu disediakan karpet merah. Karpet merah itu kita lihat seperti sebuah lambang kehormatan, kewibawaan, kebesaran. Tapi sebenarnya cerita karpet merah ini punya sejarah sebenarnya. Dan sejarahnya tidak jatuh sama seperti yang kita pahami sekarang. Ya, kalau sekarang kita memahami karpet merah itu cerita kebesaran, tapi sebenarnya dia punya cerita yang tragis di balik kisah karpet merah. Jadi kisah ini ditulis oleh seorang tokoh Yunani, Aeschylus, pada tahun 458 sebelum Masehi. Ini kisah mitologi Yunani. Dulu itu ada seorang raja namanya Agamemnon, bukan Agamemnon ya, Bapak. Agamemnon, ya. Dia seorang raja yang punya istri namanya Clytemnestra. Nah, karena ada sebuah situasi perang yang terkenal namanya perang Troya, yang kemudian dari situ muncul simbol kuda Troya. Raja ini harus berangkat berperang dan ada dalam sekian masa yang cukup lama di medan perang. Jadi istilah sekarang dia LDR dengan istrinya, ya, Clytemnestra. Nah, biasa LDR ini kadang muncul masalah. Jadi yang terjadi dalam situasi perang itu, si raja ini jatuh cinta dengan beberapa perempuan di sana. Singkat cerita ya, dia berselingkuh. Dan si istri ini tahu bahwa suaminya itu berselingkuh. Lalu selesai masa perang, Raja Agamemnon ini dia pulang. Tapi dia pulang dia bawa selir yang baru. Dia bawa pasangan yang baru yang namanya Cassandra. Jadi ketika raja pulang dengan selirnya yang baru, Clytemnestra istrinya sudah mempersiapkan satu penyambutan dengan sebuah karpet. Yang sebenarnya dulu karpet itu disediakan untuk menyambut dewa yang hadir. Tapi si istri menyambut suaminya seperti seorang dewa yang baru pulang. Tapi ada sebuah rencana jahat di situ. Sehingga ketika Raja Agamemnon dan Cassandra lewat di karpet tersebut, maka sang istri membunuh keduanya. Membunuh si raja dan selirnya Cassandra. Maka pertumpahan darah itu kemudian membuat karpet itu menjadi merah. Jadi itu sepenggal kisah karpet merah. Sebenarnya itu kisah tragis. Ya, jadi sebenarnya orang yang disambut dengan karpet merah itu, kalau menurut cerita ini, sebenarnya dia siap untuk dibantai. Ya. Jadi orang yang jadi tokoh, orang yang jadi pemimpin, disambut itu sebenarnya dia dipersiapkan untuk besok lusa dalam tanda petik dia dibantai oleh pengikutnya. Begitu. Jadi kalau majelis, pimpinan dong kena kritik, kena nasihat, memang dari sejarahnya sudah begitu. Disiapkan untuk itu. Itu yang pertama. Lanjut, Kak. Beberapa waktu kemarin itu ada kunjungan dari Paus Fransiskus dengan beberapa agenda di beberapa negara, dan kurang lebih 3 hari ada di Indonesia. Ada banyak sorotan pemberitaan tentang kehadiran beliau. Tapi ada satu sorotan yang menarik.
ketika Paus Fransiskus datang di Indonesia, tidak seperti pembesar yang lain, tapi dia menggunakan satu kendaraan yang sebenarnya terbilang murah kalau untuk ukuran kendaraan seorang tokoh besar, Toyota Innova Xenix. Saya cek-cek dia punya harga kurang lebih 400-an juta lebih. Ya, itu sekelas mobil-mobil yang mobil-mobil kita masyarakat kelas menengah. Kalau seukuran pejabat biasanya kelas-kelas Mercedes dong, atau sekelas itu. Tapi ini menjadi sorotan bahwa seorang tokoh besar, pemimpin besar, tapi menggunakan kendaraan yang sederhana, tidak seperti biasanya. Itu menjadi salah satu sorotan. Dia menjadi sosok pemimpin yang sederhana, yang diberitakan pada masa kedatangannya. Lanjut, Kak. Pembacaan kita hari ini, Matius 21 ayat 1 sampai 11. Orang Yahudi ada pada masa untuk mereka mempersiapkan diri merayakan Paskah. Mereka memperingati pembebasan yang dikaryakan oleh Musa, Yosua, dan lain-lain. Nah, dalam masa itu Yesus pun sebagai seorang anak Yahudi, sebagai orang muda, juga mengambil bagian dalam perayaan tersebut. Ya. Jadi menurut catatan sejarah, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem seperti pengikut-pengikut lain, seperti orang-orang beragama Yahudi lainnya, pada waktu itu kurang lebih tanggal 10 bulan Nisan. Bulan Nisan kalender Yahudi. Kalau bulan Nisan disesuaikan dengan kalender kita, itu antara pertengahan Maret sampai pertengahan April. Jadi makanya kita merayakan Paskah itu antara Maret atau sampai pertengahan April. Dan itu menjadi pekan suci. Jadi kurang lebih Tuhan Yesus itu masuk 5 hari sebelum perayaan Paskah. Karena ada beberapa perayaan yang mendahului perayaan Paskah. Hari Raya Roti Tidak Beragi, mereka makan roti tidak beragi, makan sayur pahit, sebagai tanda mereka mengenang peristiwa kesukaran nenek moyang mereka ketika keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Kalau kita sekarang merayakannya dengan istilah Minggu Palma. Ya. Ada beberapa catatan tentang peristiwa ini. Lanjutkan. Yang pertama, Tuhan Yesus masuk dengan satu alat transportasi yang sederhana. Ya. Seekor keledai muda. Nah, keledai ini hewan yang terbilang sederhana. Dia tidak terlalu gagah seperti seekor kuda. Dia ukurannya lebih pendek, dia lebih ramping, lebih kecil. Tapi keledai itu kaki-kakinya kuat. Dia termasuk hewan yang tahan banting. Dia bisa bertahan di situasi atau medan-medan yang sulit. Jadi dia tidak seperti domba. Domba itu dia kuat ketika ada dalam persekutuan. Tetapi keledai itu dia mandiri. Dia sendiri pun dia bisa bertahan. Dan secara fisik dia kuat. Karena itu digunakan untuk pikul beban. Orang-orang menggunakan sebagai alat transportasi untuk menolong pekerjaan aktivitas mereka. Nah, keledai ini terbilang hewan yang cerdas. Dia juga penyayang, dia juga setia kepada manusia. Tapi selain fungsinya untuk membantu manusia, dia juga produksi susu, pupuk, ya, dan menjadi hewan penjaga ternak lainnya. Hampir mirip anjing sebenarnya, keledai itu. Dia hewan yang sederhana, secara tampilan, casingnya sederhana. Tapi sebenarnya dia punya kegunaan dan manfaat bagi banyak orang. Lanjut, Kak. Mereka menyambut Yesus itu dengan satu ekspresi. Ada ranting-ranting, kalau pemberitaan di Injil lain itu ada daun-daun, ada pakaian yang dibentangkan. Nah, sebenarnya kalau kita periksa baik-baik, penyambutan yang diekspresikan oleh orang-orang pada saat itu sebenarnya ekspresi mereka menyambut seorang raja. Ya. Daun palem atau daun palma itu ekspresi, ada nyanyian di situ. Nyanyian Hosana. Hosana ini sebenarnya mirip dengan Hosiana. Dia tidak berbeda artinya.
tapi hanya ejaannya saja yang berbeda. Jadi Hosana dan Hosiana itu sama, hanya penyebutan ejaannya yang berbeda. Artinya Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong kami hari ini, Tuhan selamatkan kami hari ini. Jadi ketika mereka menyanyikan Hosana, Hosiana, itu ada sebuah pengharapan bahwa Yesus datang sebagai Raja untuk membebaskan mereka, untuk menolong mereka, mengeluarkan mereka dari penderitaan. Ada pengharapan di situ, karena kita tahu bahwa mereka ada di bawah masa penjajahan, di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Sehingga mereka berharap Yesus yang bisa datang seperti sosok Raja Daud yang berperang bagi mereka untuk mengusir penjajah sehingga mereka bisa memperoleh kemerdekaan itu. Ada harapan di balik penderitaan ketika mereka menyanyikan Hosana atau Hosiana itu. Nah, karena memang waktu itu harapan itu terbangun karena waktu itu kalau istilah sekarang bilang Yesus lagi viral. Dia lagi viral waktu itu. Ya, kalau kita baca kisah ini di Injil Yohanes, sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem itu ada kisah Lazarus dibangkitkan. Jadi 1-2 hari sebelum Yesus masuk Yerusalem, ada kisah Lazarus dibangkitkan dari kematian. Nah, kisah itu menjadi pemberitaan yang heboh waktu itu. Sehingga orang berpikir, ini orang nih yang bisa menolong kita, kok orang mati saja hidup. Bahkan kalau kita baca Matius tadi, itu sebelumnya ada orang buta yang disembuhkan, Bartimeus. Dan juga ada kisah-kisah lain yang mungkin mereka dengar, Yesus melakukan banyak mujizat, banyak perkara yang ajaib. Sehingga mereka punya harapan, ini orang yang bisa jadi Mesias yang diutus, Raja yang diutus, dengan kekuatannya yang perkasa, untuk menolong mereka di tengah situasi penjajahan. Ya. Jadi mereka punya harapan ketika mereka menyanyikan Hosiana. Mereka seperti menyambut seorang raja. Lanjut, Kak. Tapi di situ terjadi sebuah kekeliruan. Mereka salah memahami tentang konsep perdamaian yang Tuhan bawa, tentang konsep pelayanan yang Yesus bawa. Ya. Damai yang Yesus bawa itu kepada mereka tidak sama dengan versi yang mereka pikir dalam kepala mereka, ya. Nah, kisah Yesus masuk ke Yerusalem itu menggenapi kitab Nabi Zakaria. Di pasal 9 ayat 9 sampai 10. Kalau tadi dikutip dalam Matius itu ayat 9, Zakaria 9 ayat 9. Tapi sesungguhnya kita harus baca 2 ayat itu. Bahwa ayat 10 dikatakan, Zakaria 9 ayat 10 mengatakan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa, wilayahnya dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Jadi damai yang Tuhan Yesus bawa itu bukan damai yang bersifat domestik atau lokal setempat, tapi damai yang menyeluruh bagi semua manusia. Nah, mereka berpikir damai yang Tuhan Yesus bawa itu adalah ketika Tuhan Yesus hadir, usir penjajah dan penjajah keluar. Yang mereka pikir itu. Tapi sebenarnya damai yang Tuhan Yesus bawa itu damai yang lebih luas. Damai yang universal, bukan damai yang lokal. Bukan damai pada lingkup atau skop yang kecil. Jadi damai bagi Yesus itu bukan penjajah dibersihkan atau diusir. Tapi bagi Yesus damai itu ditandai dengan relasi yang sehat. Hubungan yang sehat vertikal horizontal. Jadi damai itu bukan ketika ada penjajah kita geser. Tapi damai bagi Yesus itu adalah ketika ada damai antara manusia dengan Allah secara vertikal, tapi juga damai secara horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu yang mau Tuhan Yesus nyatakan. Ya. Tapi mereka keliru dan salah memahami itu. Makanya Tuhan Yesus datang bukan dengan kuda, bukan dengan kuda perang. Tuhan Yesus tidak sedang menyatakan perang bagi penjajah. Tapi Tuhan Yesus datang dengan keledai. Nah, keledai ini kan binatang domestik. Artinya yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya. Makanya Tuhan Yesus datang itu yang dibereskan pertama itu bukan soal penjajahan.
Tapi yang Tuhan Yesus bersihkan pertama itu hal domestik di dalam rumah sendiri. Bapak Mama ingat pembacaan minggu lalu kok? Masih ingat? Yesus menyucikan bait Allah. Jadi Tuhan Yesus masuk pertama bukan berperang, berhadapan, berseteru dengan para penjajah. Tapi dia bereskan pertama itu adalah situasi di dalam rumah sendiri. Itu yang harus dibereskan dulu. Ada hubungan yang bermasalah antar umat dengan Allah dan juga antar umat dengan umat. Ada persekutuan yang gagal di situ. Jadi yang harus dibereskan, damai yang harus muncul itu mulai dari dalam rumah sendiri. Kelompok persekutuan mereka sendiri, bukan soal urusan dengan penjajah. Ya, kadang berpikir yang besar tentang penjajah, tapi dalam rumah sendiri itu tidak beres. Saya kira kemarin saya tidak ada media sosial Bapak Mama, saya tidak ada FB, tidak ada IG, tapi saya ikuti di teman-teman saudara dong punya media sosial itu. Kalau tidak salah kemarin itu ada viral, minta maaf kita pun saudara-saudara yang merayakan hari raya keagamaan, ada pawai kemenangan, ada malam takbiran, ada viral dengan bendera Palestina, ya itu viral. Tapi saya bilang kita yang lain juga sering pasang bendera Israel juga, begitu. Tapi bagi saya kadang-kadang kita berpikir tentang urusan di luar sana, tapi kita lupa dengan urusan di dalam sekitar diri kita sendiri. Kau ngurus tanah perjanjian, berpikir tentang tanah perjanjian, tapi tanah di depan rumah itu rumput setinggi sontofa sampai hari. Yang ular semua masuk. Itu. Ya. Kita urus tanah perjanjian, mengarahkan perhatian ke sana, tapi tanah dan rumah itu son urus sertifikat sampai hari. Yang sedikit eskavator supi giling ke serata. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh berbela rasa dengan hal kemanusiaan di sana, tidak. Tapi perubahan itu dari diri kita dan juga dari lingkungan di sekitar kita. Kita mengarahkan pandangan yang terlalu jauh ke sana, tapi kita tidak perhatikan yang ada di sekitar kita untuk kita perbaiki lebih dulu. Kita pun diri, kita pun rumah, kita pun gereja, kita pun tempat kerja, kita pun lingkungan. Kita tidak bereskan itu dulu, kita pikir tanah perjanjian. Padahal kita pun tanah ini kita tidak olah sampai ini hari untuk kita pun kehidupan sendiri. Peduli orang lain tapi tidak peduli diri sendiri. Itu yang Yesus kerjakan. Berikut. Saya coba agak keluar sedikit dari tema hari ini. Ketika Tuhan Yesus hadir, mereka bangun satu harapan, ya, dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam penderitaan mereka. Dan mereka berharap bahwa Yesus memenuhi apa yang mereka harapkan. Mereka punya konsep, mereka punya pemikiran, mereka punya solusi untuk masalah, dan mereka berharap Yesus menjawab sesuai dengan solusi yang mereka mau. Tapi sebenarnya Yesus punya solusi yang lain untuk menjawab persoalan pada waktu itu. Ya, cara Tuhan menjawab pergumulan kita tidak jatuh sama dengan harapan dan keinginan kita. Jadi saya kira ini menjadi pesan bagi kita yang sering menaikkan doa-doa pergumulan. Begitu. Kadang-kadang kita berdoa, kita yang menentukan solusi. Supaya Tuhan ikut kita pun solusi. Onde. Kita cukup berdoa dan berusaha, nanti Tuhan yang tentukan dia pun jawaban. Karena apa? Karena kita pun cara pandang terbatas. Tuhan pun perspektif cara pandang itu lebih luas, sehingga dia tahu apa yang tepat untuk menjawab pergumulan kita. Saya pakai pengandaian ini, ya. Saya kira Bapak Mama kita tahu transportasi pesawat terbang. Nah di setiap bandara itu ada satu menara yang namanya menara ATC, pengatur lalu lintas udara. Jadi pesawat itu dia terbang, tapi semua di bawah kendali petugas yang ada di menara. Dia siap terbang, tapi kalau pengatur bilang belum, dia mau naik, tapi pengatur bilang jangan, dia tidak naik. Bahkan dia mau mendarat pun juga diatur.
Sekalipun mungkin secara jarak dia sudah dekat bandara, tapi kalau pengatur bilang jangan dulu. Bahkan pernah viral itu Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia, sudah hampir mendarat, tapi petugas di bandara bilang jangan. Akhirnya mereka harus berputar kurang lebih 6 jam di atas udara, baru boleh turun. Ya, dia mau naik ketinggian sekian juga diatur. Dia mau belok saja juga diatur. Tidak sama kayak kita pick up, kita mau gas, mau berhenti, kita sopir atur sendiri. Begitu. Tapi beda dengan pesawat. Pesawat itu semua diatur. Supaya mengatur lalu lintas, pesawat tetap di jalur aman. Kemarin saya coba cek data Bandara Soekarno-Hatta, itu ternyata dalam satu hari, kurang lebih ada 900 pesawat yang mau turun dan mau naik. Jadi dalam 1 jam itu kurang lebih 40 sampai 60 pesawat yang mau turun dan mau naik. Kalau pilot ikut dia pun kehendak sendiri, maka celaka. Tapi harus diatur. Supaya kapan dia harus turun, kapan dia harus naik. Begitu, supaya semua tetap ada di jalur aman. Karena apa? Karena pilot sekalipun dia pintar, bersertifikat, tapi dia pun sudut pandang terbatas. Dia tidak tahu apa yang di depan, apa yang di belakang, di atas, bawah, terbatas. Tapi pengatur lalu lintas itu yang tahu. Oh, di depan ada pesawat, di bawah ada pesawat, dan lain sebagainya. Supaya tetap di jalur aman. Sekalipun pilot punya keinginan untuk beraktivitas, semua diatur. Saya kira kita berdoa juga begitu, Bapak Mama. Saya kira kita punya keinginan juga. Tapi sepenuhnya Tuhan yang atur. Karena Tuhan yang tahu kita pun masa depan, Tuhan yang tahu kita pun sekitar, kita pun masa lalu, kita pun diri, Tuhan yang tahu. Jadi silakan berdoa. Tapi biarkan Tuhan yang melihat lebih luas, itu dia yang menjawab pergumulan kita. Kita jangan mendikte Tuhan supaya pakai kita pun solusi. Ya. Tuhan kalau bisa berpenjodoh nih bule dari Amerika. Tuhan bilang lu pun di Oemova sana. Cabang Silu Amabi Oeveto. Ada di sana. Terlalu jauh. Jemaat bilang, Pak kapan nikah? Cepat, sudah kau nikah. Saya bilang Tuhan yang atur. Saya coba berdoa sama Tuhan belum kasih. Terlalu cepat kau dapat buntianan. Kamu yang bermasalah nanti. Ya sekarang karena saya dipastori sendiri, jadi mereka bebas keluar masuk, mau ambil beras, mau masak, mau bikin kopi dong bebas. Saya bilang kamu untung toh. Kalau ada istri yang ke Herodias, nah sudah. Kita pun relasi jadi kurang bagus. Jadi saya kira Tuhan yang punya perspektif lebih luas untuk menentukan doa dan harapan kita. Mungkin kita bilang, Tuhan kalau bisa besok saya naik jadi anggota dewan. Tuhan bilang lu di bawah doh. Urus lingkungan, urus rayon dulu. Jadi diaken kok. Jadi guru sekolah minggu nanti baru lupung naik. Itu ada dia pun masa. Sama seperti pesawat. Dia mau naik juga diatur. Ya, semua itu diatur. Lanjut Kak. Beberapa pesan untuk kita hari ini. Ya. Seperti saya bilang tadi. Hari ini karpet merah bagi 27 anak kita. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah cerita kemegahan. Tapi kita siap untuk pikul salib. Dalam tanda petik, seperti raja tadi, kita siap untuk dibantai. Ya. Jadi bukan soal keindahan hari ini, bukan soal mahkota, tapi soal kesetiaan. Saya minggu lalu juga baru habis tabis CD anak-anak. Saya tidak tetapkan hari ini karena banyak anak yang masih SMA kelas 3 itu mereka ada dalam masa ujian di 1-2 hari ini. Kemarin dan besok itu. Jadi saya agak majukan jadwal CD minggu lalu. Jadi 1 bulan sebelum peneguhan CD, ini anak katekumen dong usul di saya dan bilang, Pak kita diskusi kok tentang pakaian untuk nanti. Saya bilang masih 1 bulan. Dia bilang apa Pak? Karena pasar 1 minggu 1 kali, jadi supaya kotong ada waktu untuk kotong belanja. Ya. Jadi dong berbincang-bincang, perempuan dong berbincang mau pakai mahkota, kok mau pakai yang karmana? Saya bilang bosong pakai helm sah. Ya.
Karena separuh mau mahkota, separuh sonde mau. Dong diskusi bilang mau pakai kos tangan. Saya bilang kos lampu, strongking ada tuh, bungkus tangan dong. Demi Pak, karena kami pun tangan ini separuh hitam, jadi bungkus dengan kos tangan. Saya bilang, iya bungkus tangan, tapi leher hitam. Mau bungkus dengan cara apa? Jadi saya bilang begini, saya bilang kamu mau bagus seperti apapun saat peneguhan, kamu keluar dari sini orang sudah lupa buang itu make up dong. Orang sudah ingat, orang sudah tidak ingat. Tapi yang orang tunggu itu kamu pun kesetiaan ketika kamu keluar dari sini. Ya. Orang tunggu dalam persekutuan, orang tunggu dalam pelayanan, orang tunggu kamu pun pengorbanan, mau lihat kamu pun iman yang dewasa, yang keindahan ini orang sudah ingat lagi. Tapi orang tunggu kamu punya kesetiaan, kata dan perbuatan. Kamu cantik hari ini, orang lupa besok lusa. Tapi hari ini kamu maki orang, dong ingat seumur hidup. Kamu bikin jahat, orang ingat seumur hidup. Kamu bikin baik, orang akan ingat seumur hidup. Orang tidak ingat lagi semua keindahan yang terjadi hari ini. Raja damai yang lemah lembut. Ada beberapa ciri lemah lembut. Saya catat beberapa. Kak Rusli lanjut. Yang pertama, sederhana. Orang lemah lembut itu orang sederhana. Ya. Tapi kita orang Indonesia ini jauh dari kata sederhana. Saya catat, saya dapat ini data. Di setiap negara itu ada pola perilaku setiap masyarakat. Orang di Jepang, orang di Amerika, dong penghasilan 50 juta, belanja 30 juta. Penghasilan 70, satu bulan, belanja 20 juta. Orang Indonesia, penghasilan 5 juta, pengeluaran 7 juta. Jadi tiap bulan takor. Makanya setiap hari kita bermasalah dengan petugas koperasi. Kita jauh dari kata sederhana. Sederhana ini bukan miskin melarat atau compang camping, bukan. Tapi sederhana itu apa adanya, menyesuaikan dengan keadaan kita. Ada berkat silakan nikmati, jalan-jalan belanja kita nikmati sesuai dengan berkat yang ada di tangan. Ya. Tapi kalau tidak ada jangan paksa diri. Hanya demi gengsi dan pujian dari orang lain. Kadang-kadang kita memaksakan diri tapi tidak menyesuaikan dengan keadaan kita. Orang Cina bilang ada uang masa lalu, uang masa kini, dan uang masa depan. Uang masa lalu itu uang yang ada di tangan, kita pun hasil kerja, kita pun hasil keringat. Uang masa kini uang yang ada di tangan dan sementara kita mau pakai. Tapi uang masa depan itu uangnya belum ada, tapi belanjanya sudah jalan. Begitu, uang masa depan. Orang pemata lebannya pakai uang masa lalu, kok uang masa depan? Yang uang belum ada tapi dong pembelanja su angin ribut. Ya, kurir dong datang tiap hari, Shopee dan lain sebagainya. Ya. Tapi saya kira di sini tidak ya, semua sederhana ya. Ya. Amin kok. Salah satu ciri lemah lembut itu kesederhanaan. Berikut Kak. Orang yang lemah lembut itu orang yang berempati, dapat merasakan kesukaran dan penderitaan kesulitan orang lain. Beberapa minggu lalu saya dengan saudara, dengan anak pemuda dong, kalau berkumpul itu dong pembaca cerita hanya manjamoi. Saya bilang kamu tahu deh pergumulan. Kamu hanya baca 1-2 kalimat, kamu suka kesimpulan. Ya, cobalah berempati dengan orang. Kadang-kadang di media sosial ini kita tidak berempati, tapi kita menyudutkan orang yang sebenarnya kita tidak tahu apa pergumulan mereka. Ya. Kadang-kadang kita masih kurang, kita punya rasa empati. Belajarlah untuk berbela rasa dengan orang lain. Jangan cepat-cepat melihat dia punya keadaan yang tidak baik. Karena kita sebetulnya tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Lanjut Kak. Jangan sampai saya sudah terlalu lama kok. Pak saya pendeta. Aman kok? Oh, ya. Ini belum masuk peneguhan CD ini, setengah hari. Ciri orang lemah lembut itu orang yang sopan dan ramah. Ya. Orang Jepang itu terkenal dengan budaya sopan santun yang kuat. Minta tolong, minta maaf, terima kasih, itu ekspresi mereka. Kira-kira kita ini masih tidak
ada itu budaya kesopanan, ya. Saya kira kalau soal pintar, kita semua orang pintar. Kita tidak kalah pintar dengan orang Jepang, kita tidak kalah pintar dengan orang Eropa. Tapi kebanyakan kita kalah soal karakter. Sopan, keramahan, kesetiaan, kejujuran, kerja keras, kita kalah soal karakter. Padahal soal pintar kita tidak kalah. Tapi karakter itu kita kalah. Saya kemarin baca-baca informasi, ternyata orang Jepang itu tidak suka libur. Mereka tidak suka libur. Sehingga pemerintah bikin undang-undang khusus untuk meliburkan karyawannya, memaksa karyawan buruh untuk libur. Karena mereka tidak suka libur. Kita orang Indonesia dari 1 Januari sudah cek hari libur sepanjang tahun ini. Ya. Saya ikuti berita 1 Januari tahun baru kemarin itu, ada berita saya tidak temukan, tapi saya saksikan di TV, berita hari libur sepanjang 2025, supaya orang catat. Jadi sebenarnya sudah jadwal masuk, separuh belum masuk kerja, karena masih libur. Jadi sebenarnya kita ini secara akal tidak kurang, tapi kita kurang-kurang dalam karakter kita, kesopanan dan keramahan. Slide berikut, Kak. Orang yang sabar. Ada istilah bilang begini, sabar itu tidak ada batas, tapi kekuatan untuk bersabar itu yang ada batas. Ya. Sabar itu tidak ada batas, tapi kekuatan untuk bersabar itu yang terbatas. Ya. Kita berusaha untuk sabar, tapi kadang-kadang ada situasi yang bikin kita bisa jadi darah tinggi dan emosi. Ya. Tempo hari ibadah rumah tangga di Saipung rumah. Biasa kami bagi jadwal di setiap KK itu ada jadwal tertulis tempel di setiap dinding rumah. Saya pun sibuk, saya tidak ada jadwal, saya lupa. Sehingga pas hari ibadah saya tidak tahu kalau ibadah di pastori. Jadi saya jalan-jalan di Mama Bendahara, tiba-tiba Mama Bendahara bilang begini, ini sudah jam 5 sore. Bapak, kayaknya ini malam doa di Bapak pun rumah. Saya bilang begitu kok. Iya, coba Bapak cek jadwal. Saya cek jadwal betul, ibadah di rumah. Saya sampai rumah jam 6 sore, penatua sudah di depan rumah. Ini resiko saudara kawan, ini begini sudah. Ya. Jadi saya bilang, Bapak penatua, duduk tahan kok, saya mandi doh. Tapi ini rumah ada runggu rangga, jadi saya atur Bapak kok cepat kilat untuk ibadah. Saya panggil anak tetangga, bantu muat air, beli biskuit kok, sebentar kita minum. Jadi singkat cerita, saya bilang Bapak Penatua minta maaf, saya sudah ada jadwal, jadi saya lupa. Jadi Bapak Penatua bilang tidak apa-apa Bapak Pendeta, kita tetap ibadah. Jadi pas doa syafaat, Bapak Penatua doa bilang begini, terima kasih ya Tuhan, Bapak Pendeta tidak ada jadwal hari ini, untung Mama Bendahara sehingga ibadah bisa terjadi. Saya saudara tinggi, saya bilang ini anak ini saya sepupu dia. Doa beban lain ada kok, kenapa harus angkat itu beban? Ya kadang-kadang kita ada pada situasi yang bikin kita jengkel, marah, emosi. Tapi saya kira kadang-kadang Tuhan menghadirkan orang-orang seperti itu untuk kita belajar sabar. Kita minta sabar, Tuhan Tuhan kasih. Tapi Tuhan kasih situasi yang bikin emosi supaya kita belajar untuk sabar. Jadi kekuatan untuk bersabar itu ada batas. Lanjut Kak, ini semua habis, saya Bapak Mama sedikit lah ya. Sedikit, 5 menit lah ya. Sekarang ini kita sudah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Sekarang ada istilah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi orang sudah menciptakan banyak kemudahan. Salah satu produk AI, kecerdasan buatan itu robot manusia. Jadi yang perempuan itu robot Bapak Mama. Ya, karena diperkirakan tahun 2030-an, 40-an, orang sudah bisa menikah dengan robot. Ya, ini kabar baik bagi yang belum menikah dong. Ya. Pasti jemaat bilang kok lu Ya. Dan saya kira ini kabar baik. Dan kita yang mau menikah dengan robot saya kira lebih enak, sonde marah, sonde emosi, sonde mangomel, pulang terlambat juga aman. Son ada yang tunggu dengan usuk di rumah.
Kenapa kita ada pada situasi ini? Saya kira ini menjadi krisis karena apa? Karena jangan sampai besok lusa mesin dan robot dalam tanda petik lebih punya hati dari manusia. Bisa jadi mesin dan robot lebih lemah lembut daripada kita. Ya. Sehingga orang lebih kemudian mereka sedih, mereka susah, mereka cari penghiburan dari mesin. Kita susah, kita cari penghiburan dari televisi. Kita sedih, kita cari penghiburan dari musik-musik dan alat yang bisa kita dengarkan. Karena apa? Karena manusia sudah tidak ada lagi kelemah lembutan. Ya. Orang kemudian hanya bisa berharap kepada mesin, dan kita manusia kehilangan kelemah lembutan itu. Kita sudah tidak ada lagi rasa lemah lembut. Paling terakhir sudah Bapak Mama. Ibu pendeta sudah lihat tadi deh muka asam, lu barenti kosonde. Terakhir saya punya satu cerita. Ada satu petani. Dia pergi kebun, pulang langgar kali. Kali agak sedikit banjir. Begitu sampai kali, sungai, tak salah dia pun parang ini jatuh. Parangnya jatuh di kali dan hilang. Lalu dia menangis dan bersedih. Di tengah-tengah kesedihannya itu, malaikat datang. Malaikat bilang, Pak petani, kenapa lu sedih? Jadi petani bilang, bepung parang hilang. Jadi petani bilang, oke, beganti. Tapi petani kasih parang dari emas. Jadi petani bilang, malaikat kasih parang dari emas. Jadi petani bilang, itu bukan bepung parang bukan itu. Jadi malaikat kasih parang yang kedua dari perak. Lalu petani bilang, bukan, itu bukan bepung parang. Bepung parang bukan itu. Lalu malaikat kasih yang asli. Baru dia bilang, itu bepung parang itu bepung parang yang asli. Jadi malaikat bilang begini, kada lu jujur, maka beta kasih lu ketiga parang ini, yang emas, perak, yang asli lu bawa semua. Lu dapat 3 parang karena lu jujur. Lalu satu ketika petani pergi kebun lah, bawa dia pun istri. Pulang sampai di kali banjir. Istri hanyut. Maka dia bersedih, istrinya sudah agak tua. Lalu datang malaikat. Kenapa lu sedih? Petani bilang, bepu istri hilang. Air piko bawa. Maka malaikat kasih dia Luna Maya. Jadi petani bilang begini, nah bapak ini bepu istri. Lalu malaikat bilang begini, kenapa hari ini lu tidak jujur? Jadi petani bilang begini, bapak, kalau saya jujur, nanti bapak akan tawar artis yang kedua. Kalau saya jujur lagi, akan tawar saya pun istri yang asli. Maka saya dapat 3-3. Saya pun ekonomi sudah cukup untuk tanggung ini 3 istri. Begitu. Jadi, apa pesan ceritanya dari petani? Dalam hidup, kita mau jujur, kita mau baik, tetap ada resiko. Kita tidak jujur pun akan ada resiko. Tuhan masuk bawa damai, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita anak Tuhan, besok lusa 27 orang, kita menjalani hidup, setia, baik, benar, jujur, ada yang benci, ada yang suka. Apalagi kalau kita bikin jahat, semua ada resiko. Pilihannya ada di kita, mau buat baik atau buat jahat. Semua itu akan ada resiko. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah mengatur yang terbaik bagi jalan hidup kita. Amin kok? Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin dan Shalom.